Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh ada saat ini, bahkan di mana hari di mana kita memperingati hari yang bersejarah besar buat umat Kristus, buat umat Tuhan. Karena di mana kita boleh memperingati, mengingat akan kematian Kristus. Semuanya hanya semata-mata untuk menebus dosa-dosa kita. Itu sebabnya kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih. Oleh karena darah Kristus, oleh karena pengorbanan Kristus, kita boleh ada sampai saat ini. Bahkan kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita boleh menikmati keselamatan itu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada, kami datang, kami rindu untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kau naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Untuk pengorbananmu yang besar dalam hidup kami. Untuk pengorbananmu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Ucap syukur Bapa bagi hatimu Bapa, kami masih boleh memberikan kesempatan kami beribadah kepada Bapa. Terima kasih Bapa, jika pagi ini Bapa kami akan memperingati karya keselamatan Bapa. Kau yang memimpin ibadah ini Bapa dari awal sampai selesainya nanti Bapa. Tutup bungkus kami dan kuasa-Mu Bapa, dan Kau curahkan berkat-berkat-Mu, curahkan firman-Mu, curahkan sukacita-Mu baik cuma di tempat ini Bapa di surga. Kau yang beracara dari awal sampai akhirnya nanti Bapa di surga. Kau yang memimpin dan bila segala hormat pujian syukur kami Bapa, kami naikkan kebesaran oleh anak kami saja Bapa di surga. Kami buka persatuan kepada kuasa-kuasa gelapan, kuasa-kuasa budaya yang tidak mengganggu ini Bapa, dan persatuan dengan pandangan di dalam nama Yesus. Kami jangan kuasa menjadi berjaya kami Bapa. Siapkan hidup kami Bapa, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, siapkan roh kami Bapa, untuk kami memuji muliakan nama, untuk kami mendengarkan keberadaan Bapa. Terima kasih bagi surga, kami serahkan kepada pagi ini dalam tangan-Mu. Kau yang beracara, Kau yang memimpin kami. Terima kasih bagi surga, kami akan mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Tidak pernah terbatas kasih-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah terukur kasih-Mu dalam hidup kami. Nyawa pun Engkau berikan bagi kami untuk keselamatan jiwa kami Tuhan. Engkau berkorban bagi kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menguatkan kami bahwa karya keselamatan itu adalah karya yang besar. Seharusnya kami umat-umat-Mu sedang antri menuju kepada kebinasaan. Tapi oleh karena kasih-Mu, Engkau menyelamatkan hidup kami. Engkau mengorbankan hidup-Mu bagi kami, memberikan nyawa-Mu bagi kami. Haleluya. 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 Mari naikkan syukur-Mu. Angkat suara-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima
Berikan syukur kepada
dahsyat, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Berapa kami membalas kebaikan dan kami datang kepada-Mu, mengangkat kami, mengangkat pujian kami kepada-Mu. Haleluya, mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita agungkan. Dia mati bagi kita, Dia berkorban bagi kita untuk supaya kita layak di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saatnya kami akan lebih lagi untuk meninggikan Tuhan, bersorak memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Hari ini kita memperingati kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Sambil engkau salaman satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dia bagi kita
yang datang untuk menebus dosa kita. Haleluya. Oleh karena kuasa dari Yesus. Amin. Ada lagu lama yang kita perlukan. Karena darah Kristus oleh anak domba Allah dapat menyelamatkan kita. Haleluya. Engkau terlepas dari dosa, Anaknya berkuasa, yang berkuasa hingga kelepasan berharga. Darah domba Allah berkuasa. Engkau terlepas dari dosa, Darahnya berkuasa.
Silakan duduk. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau hidup, bahkan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi umat-umat tebusan darah. Terima kasih. Pengorbananmu yang besar bagi kami, pengorbananmu yang ajaib bagi kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan datang kepada kita saat ini, kembali terus mengingatkan hidup kita bahwa sesungguhnya pengorbanan Tuhan itu sungguh mulia dalam hidup kita. Jangan pernah kau sia-siakan pengorbanan Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan inilah kebenaran firman Tuhan yang akan datang bagi kita. Terima kasih. Terima kasih. Siapkan hati kami untuk menerima Yesus. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain puji dan menyembah. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain puji dan menyembah.
yang kebenaran firman-Mu hari bagi Sang Raja. Jadi Hosana bagi Sang Raja. Untuk kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan dapat mengingatkan kami Tuhan betapa sayangnya Engkau Tuhan kepada kami Tuhan. Dan sebelum itu Tuhan, kami akan membawakan korban persembahan yang pertama Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan maupun yang belum bisa memberi ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan membawakan korban persembahan pertama ada lagu lama yang mengingatkan kita tentang begitu besar karya besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Di lantai bawah coba bilang haleluya yang kencang. Ya, saya cuma bisa lihat dari sini ya. Oke, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada di tahun 2024 ini dalam memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingat saudara, kita memperingati kematian Yesus itu telah berlangsung 2000 tahun lalu, tetapi kita sebagai orang Kristen terus memperingati tentang baik lahir, baik mati, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Nah saudara, kita akan bicara mengenai kematian Yesus Kristus. Itu tema kita. Nah saudara, tapi saudara ingat ya, kita merayakannya di setiap Jumat. Jumat kita biasa katakan Jumat Agung ya. Kenapa ditambahkan Agung? Karena menunjuk kepada pribadi Yesus itu yang disalib itu, karena dia adalah Tuhan juga. Nah begini, saya lihat ya, membedakan dengan Jumat Agung dan Natal ya. Kalau Natal itu tanggal 25-nya bisa di hari apa saja, dan orang Kristen harus ibadah di tanggal itu. Mau di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, itu pokoknya harus ibadah di tanggal itu. Bukan di harinya melihatnya. Tapi kalau kematian, tidak peduli tanggalnya, mau tanggal apapun, orang Kristen harus ibadah di hari Jumat. Bisa bedakan ya saudara. Ya, jadi kematian Yesus itu nanti dia ukur di tanggal Yahudi ini, seandainya sekarang tanggal berapa ya? 29. Sekarang udah 9 ya. Nah, kalau dia jatuhnya di tanggal 28, tapi mendekati hari Jumat, ya harus diambil di hari Jumat. Atau jatuhnya di tanggal Yahudi ke tanggal Indonesianya nanti besok, ya diambil lagi yang paling dekat, atau Sabtu. Ini Sabtu nih tanggal kematiannya nih. Ya kita harus ambil hari Jumat. Gitu. Jadi itu ukurannya ya saudara. Kalau kelahiran Yesus, Natal, nggak peduli mau hari apapun, yang penting tanggalnya. Kalau kematian bedanya apa saudara? Nggak peduli tanggalnya tapi harinya. Nah itu ya. Nah cara menetapkan tanggal biasanya diikut di kalender Yahudi. Ya, kalender Yahudi mana yang paling dekat di hari Jumat. Karena saudara di hari ini nggak boleh bergeser. Harus hari Jumat karena kebangkitannya harus hari Minggu. Nah, gitu saudara. Jadi kan dia Jumat, kebangkitan, Minggu. Makanya kita akan peringati hari kebangkitan di hari Minggu. Nah gini ya saudara, itu mengenai Jumat Agung. Nah sekarang saudara, kita sebelum saya lanjut lagi, saudara, kita akan ada perjamuan kudus, dan setelah itu saudara ada baptisan selam. Nah ada baptisan selam, ya mungkin jemaat bisa ikut. Ini sekarang ini tidak terlalu jauh ya saudara, kita baptisan selam nanti di Madrid. Cuma di dalam kota wisata saja, dan kita pakai di klaster Madrid. Sudah tahu kan arah keluar sebelah kiri ada klaster Madrid. Nanti sebentar akan dijelaskan tempatnya ya, arah sana. Oke, itu saja saya sampaikan di awal ini. Nah sekarang saya ajak saudara untuk membaca Alkitab. Saudara, dalam Yohanes pasal 19, Yohanes pasal 19 ayat yang pertama, kita baca satu perikop ini saja ya. Nanti juga saya harap saudara di rumah akan dapat membaca dari satu pasal ini ya. Satu pasal ini, karena ini satu pasal ini menceritakan dari Yesus ditangkap, Yesus salib, Yesus mati, lambung Yesus ditikam, baru Yesus dikuburkan. Tapi saya tidak akan baca semua. Saya sudah membacanya tentu, dan saya menyiapkan satu tema kematian Yesus Kristus. Namun kita membaca saja di ayat 1 sampai ayat yang ke-15 dalam perikop ini, mengenai Yesus ditangkap di situ ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan, baik di lantai atas, di lantai bawah, bangkit berdiri juga. Kita baca bergantian seperti biasa ya. Saya percaya kita semua digabung dari anak-anak sampai orang tua, opa oma, kita diberkati Tuhan. Amin. Nah, ayat 1 saya, ayat 2 saudara. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Dan menariknya di atas kepalanya. Mereka mengangkat dia di bawah. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya.
keluar bermahkota duri dan berjubah ungu, maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus pada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah-tambahlah dia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berkata, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12, kata Pilatus pada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk di lantai bawah, silakan duduk kembali. Saudara, sebelum kita masuk dalam poin-poin yang saya sudah catat mengenai kematian Yesus Kristus, saya sedikit menceritakan tentu apa yang kita baca ini, saudara, mengenai Yesus Kristus semenjak dia ditangkap, saudara, di mana Pilatus ini adalah, saudara, bisa dibilang gubernur lah, saudara. Gubernur di wilayah kekuasaan Romawi. Nah, Romawi, saudara, di mulai abad, sorry kalau saya salah ya, abad ketiga atau keempat, saudara, dari Yunani keempat, ya, abad ketiga, saudara, dia sudah menguasai. Romawi telah menguasai daerah Timur Tengah pada waktu itu dan khususnya juga ada di Israel. Jadi di abad pertama, saudara, bahwa Romawi lah pada waktu Yesus itu disalib. Jadi Romawi yang berkuasa zaman itu. Nah, sehingga saudara, Pilatus ini dia adalah orang Romawi yang disuruh oleh Kaisar menjadi gubernur lah, saudara, di daerah Israel pada waktu itu. Nah, saudara, sehingga saudara muncul, saudara, dari sisi orang Israel, di mana orang Israel juga kan mereka punya hukum agama maksudnya. Mereka punya hukum kerajaan, tetapi tentu tidak berkuasa karena ada di dalam kedaulatan Romawi pada waktu itu. Nah, mereka pun punya raja namanya Herodes, ada, saudara, tetapi di zaman Yesus sudah terbagi tiga ya, saudara, kerajaan itu. Ya, tetapi bilang raja pun, saudara, bagi orang Yahudi, saudara, itu adalah raja saudara, Raja Herodes ini hanya raja boneka saja. Kenapa, saudara? Karena Herodes ini bukanlah berdarah Yahudi, jadi hanya politik saja. Nah, sehingga saudara, orang Yahudi sebetulnya mereka berkata tadi, kami tidak punya raja, padahal sebetulnya kan ada raja. Karena memang mereka tidak mengakui Raja Herodes itu ya dalam kehidupan mereka, karena bukan keturunan dari Yehuda. Nah, sementara sebetulnya Yesus itu keturunan Yehuda, begitu, saudara. Nah, Yesus ini makanya, saudara, sudah dibilang dia itu raja. Bahkan Pilatus berkata, dia itu raja kamu. Mereka bilang, tidak, kami tidak punya raja. Begitu ya. Nah, saya lanjut lagi, saudara. Saya masuk begini ya, saya ceritakan mereka punya kehidupan di zaman pada waktu itu, baik dari sisi politik tadi, saudara. Nah, dari, saudara, kita lihat dari sisi di mana, saudara, orang-orang Yahudi, Pilatus berkata, dari ayat yang keempat, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia, Yesus, keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa tidak ada
Aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya. Jadi saudara Islam Tuhan bahwa Pilatus ini saudara telah menyatakan kepada orang Yahudi, dan sebetulnya ini memang adalah kebenaran firman Allah, tanpa disadari bahwa Tuhan telah memakai sebetulnya Pilatus saudara untuk memproklamirkan bahwa Yesus itu tidak ada salah apapun dalam kehidupannya. Makanya saudara, Yesus itu saudara, dia sebagai manusia ini layak untuk menjadi penebus dosa. Karena konsep orang Israel ini kan saudara, bahwa di mana dia itu saudara, konsep orang Israel di zaman perjanjian lama, setiap orang berbuat dosa harus ditebus dengan cara korbankan domba, lembu atau merpati. Itu konsepnya. Nah saudara, setelah dalam perjanjian baru saudara, sebetulnya di mana itu digenapi dalam Yesus, karena itu satu nubuatan sebetulnya, cara pengampunan itu. Di dalam Yesus itu disalib saudara, dalam suatu kematian Yesus kan adalah kematian mengenai penebusan dosa. Nah nanti kita akan bahas dalam poin-poin ini. Tadi ada menyebut sini saudara, kita baca bahwa Yesus mati itu saudara, di mana juga harus kenal ya saudara, bahwa saya bilang tadi tinggal melihat orang Israel dari sisi mereka Paskah ya saudara. Ini kan kejadiannya bahwa harinya di hari Jumat, dan juga saudara bahwa orang Israel ini juga pada saat Yesus disalib itu karena ada perayaan Paskah. Perayaan Paskah ini bukan perayaan Paskah Kristen ya, itu perayaan Paskah orang Yahudi. Orang Yahudi memperingati Paskah karena saudara itu dirayakan terus menerus dikarenakan saudara bahwa orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Keluar dari tanah Mesir, dibebaskan dari tanah Mesir, dari perbudakan dari tanah Mesir. Nah, sehingga disebut itu Paskah, Tuhan melewati atau Tuhan membebaskan mereka, dibebaskan di sana. Nah, saudara, orang Israel setiap tahun dari semenjak keluar dari tanah Mesir, itu kan keluar dari tanah Mesir sekitar 1500 tahun sebelum Yesus lahir ya pada waktu itu, 1450-an. Oh sorry, 1400 lah saudara. 1400, jadi dari kita 3400-an tahun lalu dari sekarang. Jadi orang Israel itu merayakan itu disebut Paskah. Nah, saudara Islam Tuhan, jadi kalau mereka Paskah wajib potong domba, makan daging, darah itu. Saudara ingat ya, di Mesir mereka ketika mau ada kematian mau melanda di tanah Mesir, Tuhan hanya berkata, ambil saja domba, taruh darah di ambang pintu. Di mana ada tanda darah, tidak akan ada kematian di dalam rumah kamu. Ya, jadi semua itu sudah melambangkan tentang Yesus, saudara, bahwa darah Kristus itu, darah itu membebaskan dari kematian. Karena kematian di tanah Mesir itu akan dilanda, saudara, karena orang di sana sudah berdosa, begitu kan? Tapi ketika ada tanda darah, mau dosa apapun, kata Yesaya bilang, sekalipun dosa merah bagai kermisi, tidak akan ada kematian di sana. Nah, sehingga orang Israel bebas dari kematian, mereka boleh dibebaskan oleh Tuhan. Nah, itu juga akan melambangkan bagi kita bahwa di mana ada tanda darah Kristus bagi kita, orang yang percaya Yesus, tidak akan ada kematian bagi orang percaya. Maksudnya kematian dalam neraka, tetapi orang percaya Yesus pasti sudah pasti masuk dalam kerajaan sorga. Nah, oke, saudara ya, saya menjelaskan itu saja, tapi saya mengambil dalam tema, makanya saya minta saudara baca dari pasal 19 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-42 ya, satu pasal itu. Saya masuk dalam tema kita, saudara, mengenai kematian Yesus Kristus. 3 saja, saudara, pengertian yang harus kita mengerti mengenai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Begini, yang pertama begini, saudara mengerti bahwa Yesus mati, saudara, di sini kalau saudara baca tadi dalam ayat 1 sampai 15, saudara, kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus itu, saudara, dikatakan bahwa dia itu tidak bersalah? Begini, saudara, bahwa Yesus mati itu, pertama yang sudah saya pahami, dia mati sebagai manusia. Sehingga kadang-kadang kan orang berkata, atau dari orang seberang berkata, Tuhanmu kok mati? Nah begitu saudara. Nah ini kan adalah konsep yang salah memahami tentang Tuhan Yesus Kristus. Memahami Yesus itu, saudara, dalam hal kematiannya, dia adalah mati dalam keadaan sebagai manusia. Bisa paham ya saudara? Mati dalam keadaan sebagai manusia. Nah, makanya saudara jangan pernah lepas konsep kealahan kita dalam konsep iman tentang Tuhan. Saya selalu ingatkan terus, 3 pribadi, 1 hakikat.
atau tunggal dalam hakikat dia. Hakikat itu kan dia punya natur dia, sifatnya dia. Sama dengan kita sekarang, kita punya hakikat kita itu manusia. Pribadinya kita itu banyak, tapi satu hakikat kita. Betul nggak saudara? Kiri kanan saudara manusia atau Tuhan? Ya kan? Manusia kan? Kita itu satu manusia, tapi pribadinya banyak kan? Tapi kalau Tuhan itu hakikat, tapi punya pribadi. Pribadinya ada berapa? Tuhan itu ada berapa pribadi? 3. Ya, hakikatnya itu Tuhannya, tapi pribadinya ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Udah cuma 3 pribadi, udah itu aja. Itu Tuhan, ya. Dan setara ya, tidak ada lebih rendah lebih tinggi. Oke, itu konsep ketuhanan, saudara ya. Tuhan punya 3 pribadi, tetapi satu dalam hakikat. Hakikat itu yang kita sebut Tuhan, atau bahasa Ibrani Yahweh, itu hakikatnya. Hakikatnya Yahweh, atau hakikatnya Tuhan, atau hakikatnya Allah. Itulah hakikatnya. Ya, tadi sudah saya gambarkan kalau kita hakikatnya apa? Manusia. Oke, ya itu saja. Nah, saya balik. Di antara 3 pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekali lagi cuma pribadi Anak, cuma pribadi Yesus ini yang ketambahan natur manusia. Makanya Yesus satu pribadi, 2 natur atau 2 sifat. Sifatnya Allah dan sifat manusia. Tapi pribadinya pribadi Allah. Oke, jadi ketambahan. Nah, oke, jadi kita bisa lihat ya. Jadi yang mati di sini kata firman Allah adalah keadaannya sebagai manusia. Tuhannya Yesus mati nggak? Hakikatnya Tuhan tidak pernah mati. Tuhan tidak pernah mati. Yang mati adalah hakikat manusia. Nah, sebab itu saudara, untuk supaya tentu saudara memahami lebih jauh lagi, kita ambil dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Ya, ini pengertian mengenai kematian Yesus. Dulu kita bahas dulu mengenai kematiannya sebagai manusia, ya, keadaan sebagai manusia. Mari kita baca sama-sama 3 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam apa? Keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Jadi mati dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Makanya kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita menyebut hari Jumat Agung apa itu? Kematian Yesus, kematian Tuhan Yesus. Kita kadang-kadang bilang begitu. Tetapi dalam pengertian pemahaman iman, tentu yang mati adalah keadaan sebagai manusia. Tapi kita tidak salah kalau saudara bilang kematian Tuhan Yesus. Tidak mengapa, saudara. Tambah ayat lagi, saudara, dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Baca 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Alkitab memberikan penjelasan yang benar supaya kita dapat memahami, saudara, mengenai kematian Yesus ini. Mati dalam sebagai apa? Alkitab berkata sebagai manusia. Tadi di dalam Yohanes 19, Pilatus sudah berkata, ini manusia tidak ada dosa, tidak ada salah setitik pun. Jadi Pilatus bilang, jadi Yesus ini sebagai manusia tidak ada dosa satupun. Dan waktu ini saya jelaskan, saudara, tentu ya, dosa itu kan kita di Alkitab ada namanya dosa asal, ada namanya sifat dosa, begitu. Dan Yesus tidak ada namanya dosa asal, tidak ada namanya sifat dosa saja, tidak ada. Apalagi perbuatannya. Nah, begitu, saudara. Oke, kita balik. Jadi sebagai manusia, Yesus itu dikatakan dia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dia mati dalam keadaan sebagai apa, saudara? Manusia. Satu lagi ya, saudara,
Efesus 2 ayat 15, supaya ini betul-betul terekam bagi saudara. Baca 1, 2, 3. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, dengan matinya sebagai manusia, nanti satu waktu kita, tidak apa-apa di bawah tolong tambah kursi aja di jalanan itu kan tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, saya tidak usah lihat ya. Nah, jadi jemaatnya, ya makanya kita berdoa, tapi menurut waktunya Tuhan ya, supaya kita dapat 2 ruko, jadi bisa 1 lantai kalau ibadahnya kita juga ini. Nah ini aja kan duduk. Kemarin saya praktekin, ayo angkat tangan. Saya bilang kalau kita ibadah kan, saya punya materi satu kan belum saya sampaikan ya, mengenai ekspresi iman, dan salah satunya itu dalam memuji Tuhan. Salah satu dalam memuji Tuhan itu ekspresinya kan mengangkat tangan. Nah kalau angkat tangan saya bilang, saya bukan angkat tangan ini. Oh, aduh, di bangku ini cuma buat 2 orang. Baru bebas. Ini saudara duduk aja kan, kalau dengan anak, dengan istri, saudara merdeka-merdeka aja duduk. Saya lihat ada yang duduk di sampingnya bukan istri, bukan anak, bukan keluarga, duduknya begini. Kesenggol dikit dia sudah rasa malu. Aduh, gak enak ya. Ya pasti ada perasaan itu, tapi sekali lagi dimaklumi dulu ya. Maklumi dulu, ya nanti duduk saja udah begitu. Apalagi saudara tadi kalau Pak Ramli pimpin pujian, aduh, Pak Ramli kan suka begitu. Kalau dia suruh goyang-goyang gitu, angkat tangan, aduh, Pak Ramli udah seneng dia mau bikin semangat orang, angkat tangan ya, kita angkat tangan, ya udah nyerah kan saudara. Mau angkat tangan begini kan malu juga kesenggol di sebelah kiri atau kanan saudara. Ya tapi sekali lagi minggu lalu saya katakan kita tetap bersyukur dulu karena waktunya Tuhan adalah tepat buat kita untuk mendapatkan tempat ya. Ya mari kita kembali lagi dalam apa saudara, konsep iman kita mengenai kematian Yesus Kristus. Dikatakan bahwa mati, dan sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Nah saudara ingat ya saudara, bahwa kenapa Yesus berkata membatalkan hukum Taurat? Karena dengan matinya ini, saudara, tadinya kan begini, saudara. Orang Kristen awal itu kan memang dia beribadah, saudara. Begini. Orang Kristen awal kan latar belakangnya mereka itu orang-orang beragama Yahudi. Ketika mereka jadi Kristen percaya Yesus, datangnya di bait Allah atau di sinagognya orang Yahudi. Jadi mereka itu gabung bersama. Sehingga muncul satu saudara, pengajaran Yesus di dalam agama Yahudi, mereka wajib melakukan tuntutan Taurat, termasuk persembahan domba, darah, dan lain sebagainya. Terus saudara, satu sisi orang Kristen orang-orang Kristen pengikut pengajaran Yesus tetap ada di bait Allah, tetap ada di sinagog. Sehingga saudara, disinilah kalau saudara lihat tadi, kenapa orang-orang Yahudi menuntut Yesus itu disalib. Karena mereka merasa kalian itu sesat. Nah gitu, kalian tuh beda dengan kita, tidak seagama kita. Nah gitu, bahkan orang Kristen kan akhirnya dimusuhi. Ya dimusuhi oleh orang Yahudi pada zaman itu ya. Nah ada aturan di dalam agama Yahudi itu Taurat, saudara. Salah satu Taurat itu saudara, dia harus disunat. Begitu saudara, harus disunat. Nah sehingga saudara banyak ya, ada berapa? Saya agak lupa, 513 kalau tidak salah. Hukum Taurat ya, aturan-aturannya ya, saya agak lupa lagi itu saudara. Taurat itu menuntut, kalau mau selamat kamu disunat. Nah kan begitu saudara. Salah satunya ya saudara, kamu kalau diselamat harus disunat. Ya tidak bisa saudara, itu ketika orang-orang Kristen berkata tidak, Yesus itu sudah membatalkan, tidak ada lagi. Dalam arti kata, Taurat itu sudah digenapi bagi Yesus di atas kayu salib. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi tuntutan-tuntutan Taurat mengenai sunat itu. Nah, sehingga saudara, ya, dan ketentuan-ketentuannya, kita tidak lari dulu ke sana ya saudara, tentang pembahasan Taurat ya. Kita balik lagi, bahwa kembali pada kematian Yesus, saudara, adalah kematian sebagai manusia. Nah, satu ayat lagi dalam hal ini, saudara. Roma 9 ayat 5, saudara. Roma 9 ayat 5.
Mari baca 1, 2, 3. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Lihat ayat ini ya. Dikatakan mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Ini bicara orang-orang Yahudi ya, keturunan dari Abraham maksudnya. Tetapi melalui mereka lah menurunkan Mesias, yaitu Yesus. Kan memang Yesus lahir di tengah-tengah orang Yahudi, begitu ya. Tengah-tengah orang Yahudi dikatakan dan lahir keadaannya sebagai manusia. Nah gitu ya. Tapi dia keadaan sebagai manusia, terus dibilang apa? Saudara, ia adalah Allah. Amin, saudara. Jadi Yesus diturunkan sebagai manusia, tapi dia itu Allah. Dia itu Tuhan. Makanya kita tidak boleh lepas dalam konsep pemahaman Yesus itu, dia adalah Tuhan, dia adalah juga manusia, atau satu pribadi, dua sifat atau dua natur ya. Nah, itu harus dipahami terus, saudara. Siapapun kita sebagai anak Tuhan, supaya tidak salah memahami tentang Yesus. Kalaupun seandainya orang berkata begini ya, oh begini, satu waktu entah di mobil taksi atau di mana, saya bercakap-cakap dengan orang seberang, mungkin di mobil taksi. Dia tanya, Pak, saya kan kalau naik taksi begitu ya, terus nanti ujung-ujungan atau di tengah pasti saya akan bilang status saya ini pendeta. Ya, kalau saya pergi sendiri begitu tidak ada kegiatan pelayanan, pasti rambut saya itu biasa, saudara, kering, tak sampai pakai topi, orang nggak akan tahu. Terus dia bilang tak pakai kaos, nanti pasti mereka bilang, nggak kelihatan pendeta bapak ini, katanya gitu. Setelah saya mengakui saya itu pendeta, saya tidak akan tutupi tentu status saya. Cuma kadang-kala saya sengaja menggunakan itu untuk supaya dialog saya dengan orang-orang seberang langsung masuk. Karena kalau pakaian saya udah kelihatan jas, dasi, dia langsung, jangan ngomong sama dia udah pendeta gitu. Jadi sengaja saya begitu dengan ada misinya dari saya tentunya. Saya harus bercakap dengan dia untuk bagaimana nama Yesus bisa dia dengar. Nah begitu. Nah sehingga dia berkata di sana, Pak, Tuhan Bapak kok mati? Nah gitu ya. Saya langsung bilang, Pak, puji Tuhan, Tuhan saya mati. Oh dia bingung, kok kan Tuhan tidak bisa mati, Pak. Nah baru saya mulai jelaskan. Jadi terima dulu, saya terima dulu. Terima tapi bukan nolak. Saya bilang, puji Tuhan Pak, Tuhan saya itu mati. Loh kok bisa? Iya Pak, kalau Tuhan saya tidak mati, saya pasti masuk neraka. Oh dia kaget. Loh, kenapa Pak? Nah iya, karena kematian Yesus itu menebus dosa. Nah baru saya jelaskan, Pak, Tuhan saya itu begini, satu pribadi dua natur. Nah, Bapak mau tahu nggak? Nah, dia dengar sudah. Oh gitu ya Pak. Iya. Nah sehingga kalau Bapak memahami Alkitab kami, tidak boleh pahami dengan Alkitab Bapak. Kitab Bapak. Pahami dengan kitab kami. Kitab kami menjelaskan Yesus itu satu pribadi dua natur. Makanya dia mati sebagai manusia. Ya, oke ya saudaranya. Nah dalam hal ini tentu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, ketika kita saudara, mungkin bagi kita sesama, materi ini, poin ini Bapak jelaskan udah biasa lah buat kita itu. Ya Yesus itu tetap aja Tuhan. Tapi saudara Islam Tuhan, ketika kita keluar, ingat bahwa Tuhan perintahkan kita untuk memberitakan tentang Yesus itu. Dalam inti daripada Yesus itu, saudara, adalah tentang lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Dalam 1 Korintus berkata, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman percaya. Atau juga kalau Yesus tidak mati, sia-sia juga lah iman percaya kita. Makanya kita bersyukur Yesus itu mati. Jadi kalau orang tanya kok Tuhan mau mati, kita harus bilang puji Tuhan. Karena kalau Yesus tidak mati, tidak bisa selamat kita. Dosa kita tidak bisa ditebus soalnya. Tidak bisa ditebus. Siapa yang bisa tebus dosa? Tidak bisa. Udah dosanya satu aja tidak bisa ditebus, apalagi dosanya udah banyak. Kita ini kalau pulang rumah terus kita dengan Tuhan, ingatin ya Tuhan, saya mau catat dosa saya. Saudara siapkan saudara satu ring for you. Iya saudara, siapkan satu ring. Dari anak-anak Tuhan ingatin, seremaja, itu dosa-dosa kita. Waduh, mau tebus bagaimana? Tidak bisa saudara.
selain hanya Yesus harus menebus dosa. Amin. Makanya kita orang Kristen ini, saudara, kalau ditanya, kamu ini sebagai orang Kristen, orang percaya Yesus, sudah pasti selamat atau masih kira-kira selamat? Kita pasti selamat. Amin, saudara. Pasti. Kok kamu tahu kamu pasti selamat? Ya karena Tuhan Yesus tebus dosa saya. Kalau Tuhan Yesus tidak tebus, pasti tidak selamat. Karena cuma butuh satu dosa, orang tidak masuk surga. Dan saudara, yang menebus dosa manusia harus juga manusia. Tidak boleh yang lain. Harus manusia. Dan yang manusia berdosa harus ditebus oleh manusia. Tapi manusia mana yang bisa menebus dosa yang tidak berdosa? Hanya ada satu manusia khusus. Manusia Yesus. Dan hebat, makanya dibilang dia manusia tapi dia itu Allah. Karena kalau cuma satu manusia, dia tidak bisa menebus semua orang percaya, saudara. Ini berapa miliar orang percaya yang sudah hidup di muka bumi ini. Kalau dia hanya manusia biasa, tanpa Allah, tidak bisa. Paling menebus satu dengan satu. Tapi mana ada juga manusia yang bisa menebus manusia yang tanpa dosa. Tidak ada. Hanya ada satu manusia, tapi manusia Allah. Siapa manusia Allah? Yesus. Makanya dia bisa menebus dosa. Amin, saudara. Sebab itu kita terus berkata, saudara, Yesus mati dalam keadaan sebagai manusia. Orang lepas dari Yesus bukan 1000%, saudara. Sudah pasti tidak bisa selamat kalau tidak percaya Yesus. Haleluya, saudara. Tapi harus Yesus yang benar juga. Bukan Yesus yang dulu dia di sorga Bapa, sekarang jadi Yesus, sudah naik ke sorga jadi Bapa lagi. Nah, tidak. Jadi hati-hati juga ya. Saya ikuti juga di YouTube Kristen, pengajaran Kristen. Banyak yang salah. Banyak sekali yang salah. Yang baru beredar sekarang saya lihat lagi. Pokoknya orang berbuat baik, masa Yesus tidak akan selamatkan dia, sekalipun dia tidak percaya Yesus. Itu sesuatu yang salah. Tapi kan dia sudah berbuat baik katanya dari kecil, perbuatan baik, banyak berkorban. Tetap saja mau dia berbuat baik, mau berkorban, mau dia telah pernah bangun gereja, tapi tidak percaya Yesus, tetap tidak bisa masuk surga. Karena orang yang berbuat baik, tetap saja dia sudah punya dosa. Dosanya harus ditebus. Yang harus menebus adalah manusia Allah. Siapa manusia Allah? Cuma Yesus manusia Allah. Nah. Sorry ya saudara, padahal saya sudah bergumul dan gimana caranya ya menyelesaikan khotbah saya sudah bisa selesai 1 poin ya. 3 poin, karena 3 ini sesi. Kita harus masuk perjamuan. Kolose 1 ayat 22, ayat terakhir saja lah saudara. Jadi saya cuma menyampaikan saudara 1 poin, tapi begini ya, nanti satu waktu saya jelaskan lagi ya. Ya sorry ya, saya memang cara khotbah saya memang begitu, karena kan saya juga seorang pengajar ya saudara. Jadi pengajar di sekolah Alkitab, di STT, jadi konsep saya siapkan materi itu begitu. Dan saya kalau mengajarkan memang sudah ditanamkan, jangan buru-buru selesaikan 1-2, pokoknya saya pernah analogikan itu ya, kalau memaku di tembok itu satu paku tapi bisa 10 kali itu baru tertancap. Nah begitu konsep saya kalau khotbah ya khotbah tapi pengajaran. Jadi 1 poin itu dulu saya dukuni berapa ayat itu kayak tanamkan baru bisa masuk. Ya. Karena intinya kan kadang-kadang orang bilang khotbah atau komunikasi itu sesuatu komunikasi yang berhasil kalau lawan bicara atau si pendengar mengerti. Itu komunikasi baru bisa disebut berhasil. Kan begitu sebenarnya. Nah, begitu khotbah saudara. Kalau si pendengarnya dia ngerti itu intinya. Nah, itu memang berhasil. Ya, oke, mudah-mudahan biar cuma 1 poin saudara sudah paham. Yesus mati dalam keadaan apa? Sebagai manusia.
Yesus dia sebagai manusia, tapi Alkitab juga berkata dia adalah manusia Allah. Baca ayat terakhir ini untuk kita masuk perjamuan. 1, 2, 3. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Saudara bisa bayangkan kita ini, saudara, kita ini yang percaya kepada Kristus, dia mati di atas kayu salib, memperdamaikan kita di dalam tubuh jasmani Kristus. Makanya kita disebut terhitung. Kita ini, saudara, kalau ditanya kamu masih berdosa. Tapi saudara tahu nggak, saudara, status kita di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan karena jasmani Yesus ini. Saudara, kita ini memang berdosa, tapi Tuhan itu tidak melihat ke kita langsung. Dia melihat ke jasmani Yesus. Makanya kita terhitung pada jasmani Yesus. So, Tuhan lihat kita. Aduh, kalau lihat langsung, baru Tuhan akan berkata, jijik lihatnya, dosanya banyak. Tapi kenapa Tuhan terima kita? Tuhan sebut kita anak. Karena dia lihat melalui Yesus. Karena kita beriman pada Yesus. Jadi Tuhan itu, saudara, melihat Yesus. Dia lihat Yesus, oh, ada si A, ada si B, ada si C di situ. Tuhan nggak lihat dosa lagi. Lihat iman tidak ada di dalam Yesus. Makanya selalu saya katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Di luar Yesus engkau tidak bisa selamat. Harus dalam Yesus. Tidak ada pengampunan dosa di luar Yesus, saudara. Penyucian dosa hanya dalam Yesus, karena dosa harus ditebus. Ya, saudara, ya mungkin saya sampai situ ya. Poin kedua saya mau masuk adalah kematian Yesus itu. Pengertian kedua menebus dosa. Pengertian ketiga, saudara, dipanjang saya akibat dari dosa juga ya. Yang ketiga itu, pengertian ketiga Yesus mati itu adalah satu ekspresi kasih Allah buat kita. Itu dalam Yohanes 3 juga ya. Baca dari ayat 14, 15, 16, bagaimana dia bergantung terus mengutus anaknya kepada kita. Oke, saudara, mungkin sampai di situ ya. Saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi baru satu poin, tapi saudara sudah punya iman yang kuat tentang pribadi Yesus, bahwa dia adalah satu pribadi, dua sifat atau dua natur. Yang mati adalah manusia. Untuk apa Yesus mati? Menebus dosa kita. Amin, saudara. Makanya kita harus bangga Yesus mati. Amin. Kalau orang berkata, kok Tuhan mau mati? Kita harus bangga dia mati. Karena kalau dia tidak mati, kita tidak bakal masuk surga. Dosa kita tidak bisa ditebus. Amin. Saudara bangga Yesus mati? Jadi bilang, puji Tuhan, Yesus sudah mati. Makanya dalam doa saudara bilang, Tuhan terima kasih engkau mati menebus dosa saya. Amin. Kita akan terima perjamuan kudus juga. Saudara, Alkitab berkata, untuk mengingat akan kematian dia. Tapi ingat, bukan hanya mengingat. Saudara, roti dan anggur ini, saudara makan betul-betul itu roti. Saudara minum betul-betul itu anggur, saudara akan rasa. Tapi ingat, saudara, kemanfaatannya sebagai janjinya. Alkitab berkata, kuasa tubuh dan darah Kristus yang mematahkan kekuatan dosa. Apakah itu kekuatan dosa asal atau sifat dosa asal, saudara, yang mengakibatkan kutuk-kutuk, itu terjadi buat kita. Jadi kemanfaatannya, saudara, itu atau kehadiran tubuh dan darah Kristus dalam iman itu nyata. Haleluya, saudara, itu nyata. Makanya saudara ketika terima roti dan anggur, saudara makan itu memang rasa roti, minum itu rasa anggur. Tapi saudara percaya, saudara, sekali lagi, kehadiran tubuh dan darah Kristus, kemanfaatannya, kebergunaan bagi orang percaya. Tubuh dan darah Kristus itu adalah menyucikan dosa. Saudara, karena ketika kita percaya Yesus, tetap saja masih ada dosa. Siapa yang membereskan? Ingat, dosa itu selalu menuntut. Dosa selalu menuntut. Dosa selalu menuntut. Tapi ada tubuh dan darah Kristus membatalkan tuntutan dosa. Amin, saudara. Makanya kita bersyukur selalu ada tubuh dan darah Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, saudara, sekali lagi, biar juga segala kekuatan-kekuatan dosa asal atau kekuatan-kekuatan sifat dosa asal itu dan tuntutan dosa, tubuh dan darah Kristus mematahkan semua, sehingga kita hidup dalam kemerdekaan Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan terima perjamuan kudus. Yang bertugas maju ke depan. Kita berdoa ya.
Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kau telah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Kami menyambutnya dengan ucapan syukur Tuhan, bahwa Engkau sudah mati buat kami. Kami berterima kasih sehingga kami percaya keberadaan kami, status kami. Kami percaya kami adalah anak Allah. Kami adalah orang kudus yang dikuduskan di dalam darah Kristus. Tuhan, saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, keberadaan, kehadiran, penebusan tubuh dan darah Kristus ada dalam perjamuan kudus ini. Sebab itu setiap yang makan roti dan anggur ini, yang menyatakan kehadiran tubuh dan darah Kristus. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Terlebih Tuhan, tubuh dan darah Kristus mematahkan semua kekuatan dosa, mematahkan kekuatan iblis, mematahkan semua Tuhan sifat-sifat dosa apapun. Terima kasih, tubuh dan darah Kristus memerdekakan kami. Kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Kita naikkan pujian. Sedang saya tertulis. Bukan dengan barang fana. Saudara pegang, saudara akan makan, rasanya memang tetap roti. Anggur juga begitu. Tetapi sekali lagi firman Allah berkata kehadiran tubuh dan darah Kristus itu akan nyata dalam hidup kita. Amin. Dengar firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Pegang cawan dengan tangan kanan saudara. Dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Mari angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kehadiran tubuh dan darah-Mu Tuhan. Nyata dalam setiap tubuh kami, nyata dalam setiap pribadi kami. Kehadiran tubuh dan darah Kristus nyata dalam rumah tangga kami, nyata dalam segala aspek hidup kami. Sehingga kekuatan tubuh dan darah Kristus mematahkan kekuatan dosa, mematahkan kekuatan iblis. Tubuh dan darah Kristus memerdekakan kami semua ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, lihatlah tangan-tangan kami yang sedang terangkat kepadamu. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Biar Engkau terus Tuhan membasuh kami dalam darah-Mu Tuhan. Dan mohon setiap kami, terangi iman kami dengan kebenaran firman Allah. Kuasa Tuhan melingkupi kami semua. Dan biarlah kami semua yang telah ada saat ini, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk. Petugas boleh kumpulkan lagi. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan perjamuan kudus, dan sampai kita akan memberikan korban persembahan kedua. Nanti persembahan kedua ini akan diiringi oleh pujian dari anak-anak sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu siap-siap. Nanti yang dibawa naik ke atas untuk memuji Tuhan. Sebelum kita memberikan korban persembahan, kita akan berdoa. Nanti dengan kasih Kristus Saudari Tiara. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyembuhkan setiap kami, dan berkati juga ya Tuhan hamba-Mu yang telah memberikan sebagian dari isi firman-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan atas perjamuan ya Tuhan yang telah mengingatkan kami akan kebaikan. Sebentar kami memberikan persembahan yang kedua. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang layak di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kita jauhi. Terima kasih Tuhan Yesus yang dilakukan nama-Mu. Haleluya. Persembahan kita lakukan. Mari anak-anak sekolah minggu. Yesus.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita, bahkan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kasih Yesus itu mengalahkan segala-galanya. Ya, puji Tuhan. Dan pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Terus kita berdoa supaya Tuhan pakai rahasia firman Tuhan semakin dibuka kepada kita semua, keluarga, bahkan satu pergumulan. Tuhan yang memberkati, bahkan seluruh yang sudah bertugas, baik petugas perjamuan kudus yang bertugas dalam memimpin pujian, single, musik, dan semua yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini. Kita percaya kita semua diberkati, seluruh kehadiran kita cuma Tuhan yang ada. Percaya tidak sia-sia kehadiran kita, karena Tuhan Yesus yang memberkati kita. Dan puji Tuhan, untuk kegiatan kita setelah ini, kita akan bersama-sama adakan acara baptisan air, baptisan selam yang dilaksanakan jam 10:30 di Pesona Madrid. Nanti ada yang konvoy lah kita ke sana ya. Ya, kita akan bersama-sama mengikuti acara ibadah baptisan air ini setelah ini. Dan untuk kegiatan besok, doa pagi seperti biasa di tempat ini jam 7 sampai jam 8, dan untuk IMB itu disatukan digabung di hari ini, jadi untuk besok ditiadakan ya. Dan hari Minggu adalah kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus, ibadah 2 kali, di pagi jam 8 pagi dan ibadah raya kedua jam 5 sore, dan di jam 10 ada ibadah anak-anak ya. Itu untuk kegiatan kita di hari Minggu. Dan untuk kegiatan di minggu yang akan datang nanti akan disampaikan di hari Minggu ya. Jadi jangan lupa hari Minggu adalah ibadah memperingati kebangkitan Yesus Kristus di kayu yang sudah mati untuk kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada tambahan dari Bapak Kepala. Ya, oke, mohon maaf ya. Sebelum berangkat, tentu saya doakan dulu yang akan dibaptis, saudara. Anak-anak yang sudah dikonseling, yang mau dibaptis sebentar, maju ke depan, kita akan doakan untuk dibaptis. Nanti di sana kita ada ibadah singkat, baru seperti biasa, baru kita juga ada baptisan. Nah, saudara dekat atau jemaat Tuhan, sebisa mungkin saudara bisa ikut ya dalam acara baptisan kita. Nanti kalau saudara datang, Pesona Madrid itu kan keluar tuh yang bundaran BHK itu ya, sebelum rumah sakit. Nah, itu langsung belok kiri, itu Pesona Madrid. Saudara masuk di pos itu, udah masuk, lurus saja sampai mentok. Pokoknya lurus saja sampai mentok, udah di sebelah kanan rumahnya. Nah gitu. Ya. Nanti saudara banyak nanya di rumah siapa. Nanti saudara sampai sana saudara lihat, oh rumahnya si A, si B, nah gitu ya. Pokoknya lurus masuk Madrid, lurus mentok sebelah kanan. Kalau satpam tanya ke rumah siapa, pokoknya lurus Pak, mentok sebelah kanan. Nah udah gitu. Oke ya. Oke, saudara, anak-anak Tuhan yang mau dibaptis, mohon maju ke depan, berlutut di depan ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu, dan jemaat Tuhan baik lantai bawah, lantai atas bangkit berdiri, kita doakan mereka yang mau dibaptis. Mari ya, kita berdoa ya. Bersama dengan jemaatmu Tuhan, saat ini Engkau lihat anak-anakmu akan melakukan perintah firman-Mu karena mereka telah percaya kepadamu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan selanjutnya mereka melakukan perintah firman-Mu dalam hal baptisan selam. Tuhan, kami berdoa kepadamu saat ini. Engkau lihat anak-anak-Mu ini Tuhan, mereka telah menjalankan konseling baptisan selam, dan mereka akan melakukan perintah firman-Mu dalam hal baptisan selam. Sebab itu kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah kebenaran firman Tuhan semakin nyata dalam hidup kalian, dan engkau akan menerima segala berkat-berkat Tuhan melalui baptisan selam. Sebab itu Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur anak-anak ini sudah datang untuk melakukan perintah firman-Mu dalam hal baptisan selam. Terima kasih. Kami sekarang akan berdoa mengakhiri ibadah kami saat ini. Ibu Gembala maju ke depan, pimpinan. Dia akan dibaptis, silakan balik kembali. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu karena Engkau sungguh telah sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami, untuk kasih-Mu yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau sudah buat. Kami percaya Tuhan, ketika kami membuka hati bagi Engkau Tuhan, Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini Engkau terus masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, ibadah yang kami lakukan dengan kesungguhan hati Tuhan, dan kami lakukan bagi Engkau berkenan di hadapan-Mu, sehingga akan mendatangkan berkat bagi kami, mendatangkan kekuatan bagi kami, memampukan kami Tuhan untuk menghadapi apapun di depan kami, karena kami tahu Engkau senantiasa ada bagi kami, karena kami tahu Engkau senantiasa memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan, mereka datang dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai persoalan. Kami datang kepadamu karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya jawaban bagi kami, hanya Engkaulah satu-satunya pertolongan bagi kami. Oleh karenanya pada saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menjamah setiap umat-umat-Mu, pergumulan apapun juga, mengenai kesehatan mereka, mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan mereka, mengenai rumah tangga mereka Tuhan, mengenai hari depan mereka, pendidikan anak-anak mereka, bahkan Tuhan mengenai apapun juga Tuhan yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu. Saat ini kami mohon jamah di dalam nama Yesus, jamah dan lawat di dalam nama Yesus. Engkau berikan jalan keluar bagi setiap kami, Engkau jamah kami berikan kesembuhan, Engkau jamah kami memberikan pemulihan Tuhan, sehingga Tuhan setiap umat-umat-Mu alami kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terus mampukan kami Tuhan untuk tetap menggantungkan hidup kami kepadamu dan mengandalkan Engkau, sehingga Tuhan kami akan menikmati Engkau menuntun kami dari satu kemuliaan pada kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kegiatan kami Tuhan sepanjang minggu yang akan datang, ibadah baptisan air sebentar Tuhan, ibadah Paskah hari Minggu nanti, bahkan kegiatan sepanjang minggu yang akan datang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berjalan di depan kami Tuhan, dan terus berkarya dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Kami rindu Engkau terus Tuhan memperbaharui hidup kami sehari ke sehari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, bersiap-siap untuk menuju ke tempat baptisan, dan juga mungkin ada yang kembali ke rumah masing-masing. Perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Kembalikan kami pada hari Minggu nanti untuk sama-sama kami beribadah kepadamu. Bangsa negara ini juga kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau juga Tuhan mengasihi Tuhan bangsa ini Tuhan, dan Engkau punya satu rancangan yang indah bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mohon menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang jadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa.
Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian. Tuhan Yesus memberkati.